Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini kebaikan terhadap orang-orang yang kita cintai setelah mereka tidak ada di samping kita. Dan orang-orang yang kita cintai itu para jamaah bisa jadi dia adalah ibu kita. Orang yang kita cintai itu bisa jadi dia adalah ayah kita, dia adalah kakek kita, dia adalah nenek kita, bisa jadi dia adalah kakak, adik, teman, sahabat, saudara kita. Itulah kelompok orang-orang yang kita cintai. Ketika orang-orang yang kita sayangi ini, ketika orang-orang yang kita cintai ini sudah tidak ada di samping kita, apakah masih ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita persembahkan untuk mereka? Dan ini kita mengambil referensi dari kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari. Bunyi hadis yang beliau keluarkan di dalam kitab Adabul Mufrad ini bahwasannya kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami, kata para sahabat, pernah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah duduk bersama Rasulullah, kata para sahabat. Lalu ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat yang berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah ada kesempatan untuk kami berbuat baik kepada kedua orang tua kami setelah mereka tidak ada di samping kami? Wahai Rasulullah, adakah peluang untuk kami tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang kami cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kami? Abarruhuma, maka kami pun akan berbuat baik kepada mereka. Pertanyaan sahabat ini ternyata para jamaah menggambarkan ada semacam kegelisahan di hati para sahabat. Mereka khawatir kalau orang-orang yang dicintai ini sudah tidak ada di sampingnya, terus rasa khawatir ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, begitu sangat menyayangi kita selaku umatnya. Subhanallah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada kita. Bahkan ada dalam satu riwayat disebutkan, nanti di yaumul qiyamah, ikhwan dan akhwat, ketika semua penduduk surga sudah masuk, semua penduduk neraka pun sudah masuk, Rasulullah sempat termenung, ya. Rasulullah sempat sedih. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, limadza tabki?" Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Apa yang kau inginkan saat ini, wahai Muhammad? Itu tawaran Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kau inginkan saat ini, wahai Muhammad, akan saya berikan kepadamu, wahai Muhammad, asalkan tidak lagi engkau bersedih seperti ini. Apa jawaban Rasulullah, para jamaah? Ya Rabb, wahai Allah, saya tidak akan pernah berhenti bersedih sebelum memastikan
umatku semua berada di dalam surga. Coba bayangkan, ya. Ini cinta sayangnya Rasulullah kepada kita. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di yaumul kiamah kita dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang selalu kita dendangkan, mengharapkan syafaatnya. Bagaimana kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah? Harus kita dikenal oleh Nabi dulu. Tuh, ya, para jamaah, ya, kalau saya misalnya, kalau Pak Ustadz datang ke rumah jamaah misalnya, ya, terus ada orang yang datang ke rumah kita contohnya, yang satu datang ke rumah kita, kita kenal. Lalu yang nomor 2 datang ke rumah kita, kita nggak kenal. Pasti kita akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap tamu yang kita kenal dan terhadap tamu yang tidak kita kenal. Demikian juga dengan baginda Rasulullah, para jamaah. Rasul akan memprioritaskan orang-orang dikenal dalam memberikan syafaat. Maka bagaimana supaya kita dikenal oleh baginda Rasulullah? Tidak ada cara, para jamaah, hanya perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kita banyak sholawat kepada Rasulullah. Bahkan untuk membalas cinta sayangnya Rasul dengan apa yang kita miliki saat ini, misalnya materi, tenaga, pikiran, semua kita persembahkan untuk membalas cintanya Rasul. Belum bisa. Hanya banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semampu kita terus, para jamaah. Bahkan ada para ulama yang turfa darajatuhum, derajat mereka itu diangkat oleh Allah lantaran banyaknya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah. Sehingga di sini kegelisahan para sahabat ini disampaikan. Gelisah dia, resah sahabat ini, ya Rasulullah, kalau orang yang kami cintai sudah tidak ada, ya Rasul, apa kami bisa berbuat baik? Ya, karena biasanya kalau orang sudah meninggal dunia baru ada berandai. Oh, dulu ya ibu saya, kalau dia masih hidup, ya kita sedikit mungkin berbuat baik. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia baru, ya, andai ibu saya masih ada, andai ayah saya masih ada, macam-macam ungkapan-ungkapan ini. Ya. Nah, sekarang inilah, ya, kesempatan ini yang sangat baik para jamaah untuk kita teladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Maka ketika sahabat menampilkan keresahannya semacam ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya, kata Rasul. Masih ada peluang bagi kalian. Masih ada kesempatan untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang yang kalian cintai meskipun mereka sudah meninggal dunia. Nah, itu sayang Rasul kepada kita, para jamaah, ya. Dan seperti tadi, ya, insya Allah kita ini semua jamaah Masjid Baitur Rahim ini hadir ataupun tidak, ya, kita ini masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah punya orang dalam. Siapa orang dalamnya? Rasul. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat perlu orang dalam, gitu kan? Ya. Siapa orang dalam kita? Ya baginda Rasulullah. Supaya Rasulullah memberikan kita syafaat menolong kita. Ya banyak-banyaklah, ya, mengikuti atau ittiba ila Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul, wujud cinta kita. Mengaku cinta kepada baginda Rasulullah, dan itu pintu menuju cinta Allah. Dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mau dicintai oleh Allah, harus melalui pintu. Pintu mana? Pintu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini na'am, kata Rasulullah. Iya, kata Rasulullah. Masih ada peluang bagi kalian. Khisalun arba'un, ay arba'u khisalun. Ada 4 hal, sahabat Rasulullah. Ini
ada 4 hal yang perlu kalian lakukan, ada 4 kebaikan yang perlu kalian persembahkan untuk orang-orang yang kalian cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kita. Jadi ada 4 kebaikan ini, ya. Ada 4 kebaikan yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang kita cintai ketika mereka sudah tidak ada di samping kita. Apa yang pertama ya Rasulullah? Yang pertama ad-du'a'u lahuma, mendoakan mereka. Jadi orang-orang yang kita cintai, kalau mereka para jamaah sudah tidak ada di samping kita, harus mereka hadir di dalam doa kita. Ya. Kenapa para jamaah harus mereka hadir di dalam doa kita? Dalam satu riwayat disebutkan ini, orang-orang yang berada di alam barzah itu saat ini, para jamaah siapapun, ya, pagi, siang, sore, malam, pokoknya setiap saat mereka selalu merebutkan sesuatu. Ini pemandangan yang ada di alam barzah. Dia selalu berebut. Kalau bisa kita contohkan, ya, kita ada pembagian sembako di depan latar Masjid Baitur Rahim, kan berebut begitu. Nah, di dalam kubur seperti itu kondisi orang setiap saat berebut. Tapi ada di dalam kubur itu orang, kalau bahasanya duduk manis saja, ya, nggak ikut berebut. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang mereka perebutkan di alam barzah setiap saat? Oh, yang mereka perebutkan adalah doa-doa kita ketika mengucapkan wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kan kita berdoa begitu. Itu yang direbut-rebutin terus setiap saat, pemandangan semacam itu. Terus bagaimana dengan orang yang nggak ikut berebut, duduk manis? Mereka itulah orang yang khusus mendapat kiriman doa dari ahli warisnya, dari sahabatnya, dari temannya. Misalnya kita berdoa, ya Allah, ampuni ibu bapak saya dan semua kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi ibu bapak kita gak ikut berebut. Ya. Kenapa khusus bagi mereka yang berebut itu yang belum, ya, mendapat doa dari sahabatnya, dari temannya, ya, dari saudaranya ataupun dari ahli warisnya. Ya. Nah, ini para jamaah penting doa ini. Karena itu menghadirkan mereka di dalam doa. Itu pertama yang harus engkau lakukan, wahai para sahabat, dengan mendoakan mereka yang ada di alam barzah itu. Bahkan ada kan kita mendengar ada yang disebut para jamaah itu fitnah kubur, ada yang disebut dengan azab kubur. Nah, ini ada fitnah, ada azab kubur. Apa bedanya fitnah dan azab kubur, para jamaah? Kita bisa, Ustaz melihat referensi para jamaah, Ustaz temukan di dalam kitab fikih I'anatul Talibin bahwasanya ya al-muallif menyebutkan perbedaan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Yang pertama beliau menyebutkan al-farqu baina fitnatil qabri wa adabihi. Perbedaan antara fitnah yang ada di dalam kubur dan azab yang ada di dalam kubur. Yang dimaksud dengan fitnah di dalam kubur bil imtihanil mayyiti biswal, yaitu mayit itu bisa menjawab soal malaikat mungkar dan nakir. Berarti dia terhindar dari fitnah kubur. Ya, pertanyaannya, apal kita kan para jamaah, buka nabi buka. Nah, mayit kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, berarti dia sudah lulus dari fitnah kubur. Lalu yang kedua
azab kubur. Ya. Apa yang disebut dengan azab kubur di sini? Maka beliau menyebutkan ada menjawab su'ali wa yakunu min ghairi dzalik. Ya. Tidak bisa menjawab soal malaikat munkar dan nakir atau bisa disebabkan dengan azab yang lain. Jadi dua kemungkinan, dia akan mendapat azab di dalam kubur, bisa jadi karena nggak bisa jawab pertanyaan munkar dan nakir, atau bisa jadi dengan azab yang lain. Jadi lebih luas ya yang namanya azab kubur itu. Makanya doa para jamaah yang diajarkan kita di dalam Islam ini jangan pernah kita lupa. Apa doa yang diajarkan kita itu ya? Maka diajarkan kita untuk selalu membaca doa supaya terhindar dari azab dan fitnah kubur. Sering kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya. Min azabil qabri. Ya Allah, kami berlindung dari azab kubur. Ya. Wa min azabin nar, dan juga dari azab siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ya. Dan dari fitnah masih hidup ya waktu di dunia, dan juga fitnah di alam barzakh. Jadi dua poin itu, kita terhindar dari fitnah di alam barzakh, juga azab dalam kubur. Berdoa kita semacam ini. Ini harus para jamaah, karena sesuatu yang sangat mengerikan kalau disebutkan, sesuatu yang sangat menakutkan di sana para jamaah. Jadi orang-orang yang ada di alam barzakh itu memang membutuhkan doa kita. Bahkan dianalogikan oleh para ulama salafus shalihin, kalau kita memiliki putra dan putri misalnya para jamaah, ketika mereka berada di pondok pesantren misalnya, maka setiap bulan kita menjenguk mereka, setiap bulan kita sambangan, setiap bulan kita mudik mereka. Akan tapi pada satu bulan ya kita qadarullah uzur, kita nggak bisa hadir, nggak datang nengok anak kita yang ada di pesantren, maka tentu anak tersebut merasa sedih ya, melihat teman-temannya yang lain semua wali santri datang, sementara dia bengong sendiri dari itu ya. Nah, seakan gambaran semacam itu. Setiap malam misalnya selalu kita mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Ya Allah, dia adalah nenek saya, dia adalah sahabat saya. Selalu kita mendoakannya. Kebiasaan misalnya bisa mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita mendoakan orang tua kita setiap malam. Tiba-tiba satu malam absen, lupa kita, sedih mereka. Dan berdoa ini kita sampaikan para jamaah sesuatu yang wajib bagi kita. Banyak kita menemukan bagaimana hukum dari para berdoa itu wajib. Kalau kita temukan dalilnya ikhwan dan akhwat di dalam surah Ghafir surat 40 ayat 60 misalnya, Allah berfirman ayat yang masyhur, ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kalau orang mengkaji tentang surat itu, ud'uni ini kalimat fi'il amr. Di dalam kaidah usul fiqh, kullu amrin ya al-aslu fil amri al-wujub. Setiap perintah menunjukkan arti wajib atau keharusan. Berarti maknanya di sini ud'uni wajib kalian berdoa kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan. Jadi harga mati, nggak ada doa yang ditolak oleh Allah. Kalau kita mengambil referensi dari surah Ghafir ayat 60 ini, karena Allah yang memberikan pernyataan astajib lakum, kalau kalian berdoa pasti aku kabulkan. Jadi para jamaah jangan pernah kita ragu, jangan ada di dalam kalbu kita, Ustaz, kami udah lama berdoa sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan ayat surah Ghafir ayat 60 tadi? Padahal Allah memberikan pernyataan, memberikan janji. Yang perlu kita
para jamaah